Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Setelah sekian kali kita mengikuti ibadah online dan kita sama-sama berdoa, mungkin tidak lama lagi kita bisa bertemu, berkumpul di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena sebagaimana kita ada saat ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan dan kita boleh beribadah saat ini walaupun secara online di rumah masing-masing, tapi ini adalah kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita dan kita akan angkat pujian. Besar anugerahmu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
baik dalam Amin. kehidupan Terima kami. kasih, Yesus. Engkau senantiasa campur tangan. Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada Amin. apapun keadaan kami, Yesus. Tuhan. Dan Haleluya. kami percaya musim demi musim berganti. Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau tetap berikan kami keteguhan untuk tetap berdiri di dalam Engkau. Dan itu bukan kuat kakak kami, Tuhan. Tapi karena kasih, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami boleh beribadah, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau ada, Tuhan. Engkau pimpin kami. Amin. Engkau Amin. mengurapi kami. Haleluya, Dan kami percaya, Tuhan, Engkau selalu membimbing kami, memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, karena kasih Tuhan dan karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada, kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dan kita akan angkat pujian, besar anugerah-Mu, tiada berkesudahan kasih. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baru selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, Dia tetap setia. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan disegarkan oleh firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berikan hati kita akan buka hati kita. Biarlah firman-Nya boleh menguatkan kita semua. Kita akan angkat pujian. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat ini ya Bapa. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa, kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu untuk senantiasa sehidangan dengan-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua ya Bapa. Buka telinga kami ya Bapa, agar kami bisa menerima sabda firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu ya Bapa yang akan membentangkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu ini Bapa boleh berkata-kata ya Bapa sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun 2020 ini. Tidak terasa juga sudah beberapa bulan kita sudah ibadah online. Dan saya percaya apabila kita mengikutinya terus dengan baik, dengan penuh kesadaran rohani ingin selalu dekat dengan Tuhan, kita percaya iman kita juga akan terus bertumbuh meskipun di masa-masa seperti sekarang ini. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 26. Itu judulnya ketekunan. Tapi sebelum saya membacakan untuk saudara, saya menceritakan satu cerita yang lucu ya. Seorang yang kekeh di dalam apa yang dia yakini dalam hidupnya, apa yang dia percayai bahwa itu benar adanya, dia kuat berpegang terhadap keyakinannya itu. Suatu hari di kelas PAUD ada satu tema tertentu, saya mengadakan suatu kegiatan, menyuruh wali murid untuk membawa baju bapak atau ibu anak murid ini, anak PAUD ini. Waktu itu setelah materi saya berikan, lalu kita adakan permainan itu. Baju-baju yang sudah saya gantung di hanger di ruangan kelas, saya menghitung 1, 2, sampai 3. Lalu anak-anak mengambil baju di hanger itu atau menyentuh baju yang milik ibunya atau bapaknya. Waktu saya hitung 1, 2, 3, semua berlarian mengambil dan semua benar saudara, ya. Tapi saya suka menggoda satu anak ini. Saya godain dia, saya bilang begini, ini bukan baju ibumu, ini baju ibu saya Bu Guru. Ah bukan, ini bajunya Bu Guru. Bukan, ini baju saya. Saya sampai dia tetap ngayal, dia hampir ini baju ibu saya. Ya, dia begitu yakin. Kenapa saudara dia begitu yakin itu ibunya, meskipun saya juga menunjukkan keyakinan saya bilang ini punya saya, dia tidak mau saudara. Dia tetap memegang baju itu, dia memeluk, dia berkata ini punya ibu saya. Kenapa saudara? Karena dia selalu melihat ibunya memakai baju itu ya. Mungkin itu baju favorit ibunya. Dia begitu dekat dengan ibunya. Dan dia tahu bahwa itu adalah baju ibunya karena dia mempunyai hubungan yang dekat. Setiap hari, setiap saat bersama dengan ibunya. Sehingga anak ini begitu yakin meskipun ada godaan yang menggoda dia, yang ingin menggoyahkan keyakinannya, dia tidak goyah. Karena dia tahu itu punya ibunya. Begitu pula dengan kita ya, kita akan membaca ayat ini saudara. Saya bacakan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Judul perikopnya adalah ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Kita sudah baca beberapa ayat bagaimana mendorong kita untuk tekun berpegang teguh dalam pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan Yesus, ya. Mengapa kita harus demikian? Kita akan melihat ayat per ayat mengapa kita harus demikian, ya. Begitu teguh berpegang kepada pengharapan kita kepada Kristus. Karena yang pertama tadi, kita yakin oleh darah Yesus, ya, oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus itu yang tercurah di kayu salib melayakkan kita untuk datang menghampiri Dia di tempat kudusnya. Dalam Matius 27 ayat 51, waktu Yesus mati di kayu salib ada 3 peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah. Waktu Yesus mati itu melambangkan bahwa pintu surga, jalan ke surga, pintu itu terbuka lebar bagi kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita ini sudah dibasuh oleh darahnya yang kudus sehingga kita berani bilang kepada Yesus, Bapa, kita berani memanggil Dia, Aba, Bapa, Tuhan, aku perlu Engkau. Ya, kita tidak perlu membuat kata-kata yang begitu indah kepada yang terhormat. Bapakku di surga, Yesus Kristus, hari ini aku ingin menyatakan kepadamu bahwa dan sebagainya. Hubungan kita begitu dekat saudara. Sehingga kita datang kepada Dia dengan penuh keberanian. Meminta, memohon belas kasihannya. Karena Dia sudah membuka jalan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Luar biasa. Ya, kita harus teguh berpegang kepada pengharapan ini. Itu yang pertama. Mengapa kita harus berpegang teguh dalam pengharapan kepada Kristus? Karena kita sudah disucikan oleh darah domba Allah, darah Yesus sehingga kita penuh keberanian untuk datang kepadanya. Yang kedua ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita punya imam besar, ya, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan dengan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Siapa yang membasuh tubuh kita? Imam besar itu saudara. Yang kedua yang membuat kita teguh berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita sudah dibasuh. Ya, hati nurani kita sudah dibasuh oleh imam besar kita yaitu Yesus Kristus. Sehingga hati nurani yang jahat ini saudara, ya manusia kita, hati nurani kita ini cenderung kepada hal-hal yang jahat. Hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang merusak orang lain. Tetapi karena imam besar, kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah yang sudah menyucikan hati nurani kita yang jahat tadi. Sehingga hati nurani kita itu dibasuh oleh air yang murni. Dibasuh oleh imam besar itu sehingga lahirlah hati nurani yang tulus ikhlas. Hati nurani yang tulus ikhlas itu yang mampu menghadap Allah. Kalau hati nurani kita masih jahat saudara, tidak mungkin kita bisa menghadap Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan
kita mau ikut perjamuan suci saja saudara, kita harus meminta ampun dulu kepada orang yang kepadanya kita bermusuhan, kepadanya kita benci, kepadanya kita berbuat jahat. Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya, layakkan saya untuk menerima perjamuan suci ini, layakkan saya menaikkan doa kepadamu. Harus dibereskan hati nurani ini. Jadi kita bersyukur punya imam besar yang menyucikan hati nurani kita yang jahat ini saudara, menjadi hati nurani yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Ya, sehingga kita bisa menghadap Tuhan. Begitu yakin menghadap Tuhan. Untuk mempunyai hati nurani yang ikhlas dengan kekuatan manusia memang tidak mampu, ya. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu minta Roh Kudus menolong kita. Saya dan saudara memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita, membuka hati kita dibasuh oleh firman Tuhan, oleh imam besar kita, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, Kisah Rasul 24 ayat 16, waktu Paulus ditangkap karena sudah mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Lalu dia ditangkap dan menghadap kepada mahkamah agama, kepada pembesar-pembesar, kepada wali-wali negeri. Dan pada saat dia menghadap Felix di pasal 24 itu, ayat yang ke-16 saya bacakan kepada saudara. Salah satu kesaksian Paulus adalah seperti ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Senantiasa apa saudara? Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus yang tadinya hidupnya tidak benar, yang tadi hidupnya seorang pengganggu, pengacau anak Tuhan, penganiaya anak Tuhan, tapi oleh karena dia dibenarkan, dia diubahkan melalui kuasa Tuhan dalam dirinya pada suatu saat perjalanannya di Damsyik, disitulah Tuhan merubah dia dan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang mengabarkan tentang Kristus di mana saja dia berada. Ya, dia seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia masih pakai kata berusaha. Aku berusaha untuk melayani Tuhan dengan hati yang murni dan hati yang tulus ikhlas, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya melayani di hadapan saudara, ya, kelihatan tulus. Tapi siapa yang tahu hati saya tulus, ikhlas, murni? Ya, hanya saya yang tahu. Tuhan yang tahu. Itu sebabnya saya juga selalu berdoa seperti Rasul Paulus. Tuhan, tolong saya untuk bisa melayani Engkau dengan hati yang tulus dan murni. Berusaha. Karena pada dasarnya manusia kita ini banyak tidak murninya saudara, ya, banyak tidak ikhlasnya. Tetapi kita percaya kalau kita sudah dibasuh oleh darah domba Allah, kita dibasuh oleh imam besar kita sehingga kita menjadi seorang yang benar-benar tulus dan murni. Rasul Paulus luar biasa, dia berusaha untuk melayani Allahnya. Jadi saudara, kalau imam besar kita yaitu Yesus Kristus telah menyucikan hati nurani kita, maka pastinya kita akan layak melayani dia. Ya, tidak usah takut. Jangan takut akan intimidasi kuasa gelapan. Lu siapa lu melayani lu? Lu aja hidup lu kayak gitu. Itu pekerjaan kuasa iblis yang ingin merusak, ya, usaha kita, yang ingin mengganggu kerinduan kita untuk datang melayani Tuhan. Kita sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita, menerima kita apa adanya kita. Dia mengatakan bahwa dosa-dosa kita sudah dibuang jauh ke tubir laut, laut yang paling dalam. Tuhan tidak mengingatnya lagi, seperti timur ke barat. Siapa yang suka merusak itu saudara? Kuasa kegelapan, pekerjaan iblis yang datang di pikiran, yang dalam hati kita. Lu enggak
berkenan. Kamu nggak layak melayani Tuhan, kamu tuh begini-gini dulunya. Jawab aja saudara kepada yang mengganggu saudara, itu dulu kali, nah, saudara ya. Sekarang saya sudah dibaharui. Jadi saudara jangan takut ya, tetap penuh keberanian datang kepada Tuhan. Asal kita sudah punya hati nurani yang ikhlas untuk menghadap Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya tetap melayani Tuhan tanpa pamrih. Tanpa pamrih apa? Kita nggak dipuji, pelayanan kita sudah melayani musik, WL, singers, nyapu-nyapu gereja dan sebagainya, antar jemput jemaat. Bapak gembala atau ibu gembala nggak kasih pujian atau lupa bilang terima kasih, nggak usah marah saudara ya, karena kita lakukan bukan untuk gembala, bukan untuk hamba Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, seolah-olah untuk aku, bukan untuk manusia. Ya udah, saudara cuci piring, ya saudara lakukan itu seolah untuk Tuhan. Saudara sedang membantu saya misalnya, tapi saudara melakukannya itu untuk Tuhan. Itu upah saudara besar. Itu yang namanya tulus ikhlas. Saya lupa bilang terima kasih, saudara nggak marah, ya. Kadang-kadang kan kita suka marah, suka ngutung kalau kita lupa disapa. Terima kasih ya kemarin sudah kasih ini, kok saya nggak di ini ya, nggak dibilangin terima kasih ya. Itu manusia kita wajar ya. Tetapi kita berusaha untuk tulus berbuat segala hal tanpa dilihat orang, tanpa ada ucapan terima kasih, tanpa ada pujian, kita terus melakukannya, itu luar biasa. Doakan ya saudara, kami ini Bapak Ibu Gembala saudara bisa diberikan terus usaha-usaha untuk bisa mempunyai hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan melayani saudara. Haleluya. Marilah kita berpegang teguh kepada keyakinan dan pengharapan kita. Karena dua hal tadi. Yang pertama apa saudara? Ya, karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang suci. Sehingga kita layak untuk datang kepada Dia. Tirai itu sudah terbelah dua. Yang kedua, kita sudah, hati nurani kita sudah dibasuh oleh imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kalau Dia sudah bilang seperti itu, saudara jalan terus, maju terus dalam Tuhan ya. Karena Dia yang menjanjikan itu adalah setia. Itu di ayat yang ke 23. Ibrani tadi, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia atau Yesus yang telah menjanjikannya setia. Dia setia saudara. Terus selanjutnya bagaimana cara kita untuk tetap tekun dalam pengharapan kita itu? Ya, bagaimana caranya? Ada dua hal di ayat 24 dan 25. Kita cepat saja, ayat 24 saya bacakan. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagaimana cara kita agar kita tetap tekun dalam pengharapan kita? Ya, saling memperhatikan. Sesama jemaat, sesama teman, sesama saudara. Kalau kita lihat teman kita sudah mulai lesu imannya, ditanya, saiki kok wis ora tahu nih gereja ngopo? Ada masalah apa? Saya lagi ini, iman saya lemah soalnya gini-gini, usaha saya kayak gini kok nggak maju-maju, saya sudah berdoa. Tugas kita memberikan dia pengharapan, ya. Kita memberikan doa, kita memberikan dorongan-dorongan. Ayat 24 itu saling memperhatikan, saling memberikan dorongan, ya, dan saling berbuat kasih dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi saudara, supaya kita pengharapan kita, ketekunan kita berpengharapan kepada Tuhan itu terus terjaga, kita saling memperhatikan lah ya, saling mendorong dalam berbuat kasih, saling dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Luar biasa itu sudah dilakukan oleh jemaat di sini ya, teman-teman. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang opnam, ada yang mengalami hal apa, sama-sama ya. Selalu memberikan doa di grup, memberikan ucapan selamat atas kesuksesan, memberikan dorongan, memberikan motivasi. Itu suatu apa saudara?
sesuatu yang positif yang sangat baik untuk membuat orang itu tetap tekun dalam pengharapan. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Ayat yang ke-25. Bagaimana cara agar kita tetap tekun dalam pengharapan kita? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ini yang penting juga ya. Jangan menjauhkan diri. Kita kan tadi sudah ditebus oleh darahnya. Kita punya keberanian ya menghadap Tuhan. Kita sudah dibasuh. Untuk mempertahankan itu kita harus rajin beribadah, saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan berkata, oh sama aja. Aku ke gereja, tidak ke gereja sama aja. Aku tetap makan ini, makan itu. Aku tetap punya uang. Aku tetap sehat, tidak pernah sakit. Sama aja aku tidak ikut KTB, sama aja. Aku tidak ikut ibadah permata, tidak ikut ibadah pelprip, pelwap, ibadah yud, sama aja, nggak ada ngaruhnya. Nah, saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi memang banyak orang yang membiasakan dirinya untuk tidak beribadah, ya. Kita jangan seperti itu karena kita sudah ditebus, kita sudah dibaharui. Saya nggak mau seperti dia, saya harus rajin beribadah. Saya tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu membangun iman kita, saudara. Ada sharing, ada saling mendoakan, saling menguatkan, ya, saling menasehati. Kita sudah mulai lemah, ya. Pernah suatu saat ada teman saya hampir melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak tahu kenapa saya tiba-tiba mendatangi teman saya itu. Saya digerakkan Tuhan untuk mendatangi dia. Ternyata benar, saudara, beberapa waktu yang lalu, kemarinnya lah setelah saya bertemu itu, dia hampir saja mau membunuh dirinya, berusaha memotong urat nadinya. Jadi disitulah peran kita, ya. Kalau kita jauh, tidak punya teman, gereja, tidak punya komunitas rohani, kita punya persoalan, kita hadapi sendiri, kita juga tidak minta sama Tuhan, kita akan semakin terpuruk, saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, jangan anggap sepele ibadah itu. Ibadah itu kuasanya luar biasa, ya. Disitulah kita saling menasihati, saling membangun, semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan semakin dekat, kita tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang ini saja di masa-masa sulit ini, pandemi ini, kita rasanya sudah seperti getar-getir, ketakutan, terpapar virus corona, ketakutan. Kalau kita demam sedikit kita jadi takut. Nanti jangan-jangan saya ini dan sebagainya. Ekonomi kita juga agak memburuk, usaha kita tidak seperti biasanya. Itu membuat kita, saudara, khawatir. Kepada siapa kita mau lari? Kepada Tuhan, saudara. Semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin banyak tantangan kepada anak-anak Tuhan. Disitulah akan terjadi penampian, ditampi. Waktu saya kecil ibu saya suka tampi beras, kalau banyak orang Makassar bilang banir. Banir itu butir-butir beras yang kecil. Terus ada sekam-sekam itu ditapis, terus yang itu dikasih ayam, anak-anak ayam kecil. Ditampi, saudara. Yang terbanglah keluar. Yang berisi tetap ada di tampian itu. Saat-saat ini adalah waktu-waktu penampian. Siapa yang tidak kuat imannya, dia akan hilang. Saudara, sekali lagi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi ibadah dan persekutuan dengan saudara seiman akan mampu membuat kita semakin bertumbuh iman kita. Semakin menjadi anak Tuhan yang berpengharapan. Kita merasa tidak sendirian karena ada yang menyapa, ada yang mendoakan, ada yang memberikan dukungan. Tapi sebaliknya, bila ada orang yang tidak suka beribadah, tidak suka bersekutu dengan teman-temannya, pada saat dia mengalami pencobaan, dia lemah, dia bisa jatuh, saudara. Dia bisa kalah, dia bisa bunuh diri. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak bisa lepas dari godaan, kita tidak bisa lepas dari persoalan, sakit penyakit, keuangan,
pertikaian dengan orang lain, itu pasti ada dalam hidup manusia. Tetapi apabila kita punya hubungan baik dengan Tuhan dan sesama, persekutuan yang erat, maka Tuhan itu akan senantiasa menguatkan kita. Kita lihat ayat satu lagi dalam Matius 18. Matius 18 ayat 19 dan 20 saya bacakan. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Community, persekutuan. 2 orang saja sepakat, saudara, sepakat meminta kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi kita dengan sekumpulan yang banyak, ya, satu hati, satu suara meminta kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Jadi saudara, jangan menyendiri, jangan mengabaikan ibadah, datang kepada Tuhan, berkumpul, ya, bersama keluarga, mengikuti ibadah online. Kalau masih ibadah online, bersama keluarga berdoa, minta sama Tuhan kekuatan. Petrus juga dibebaskan, ya, dari penjara. Waktu itu Yakobus sudah dibunuh, mereka mengincar Petrus. Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara itu Petrus terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi di tempat yang lain ada orang berkumpul berdoa untuk dia. Saat itu saudara, apa yang terjadi? Semua sendi-sendi penjara itu terbuka, pintu terbuka. Dia dibimbing oleh malaikat Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, keluar dari situ. Di jalan baru Petrus nyadar, loh, saya sudah keluar ya dari penjara ya. Dia teringat, dia pergi ke rumah salah satu ibu. Kita lihat di kalau nggak salah di Kisah Rasul 12, ya. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Siapa yang mendoakan waktu Petrus di penjara, saudara? Bukan penjara karena kejahatan, ya, karena pemberitaan Injil. Jemaat Tuhan berkumpul dengan tekun berdoa. Terus apa yang terjadi ayat yang ke-12? Dan setelah ia berpikir sebentar, ini Petrus ini setelah dia di jalan, dia sudah keluar dari penjara dengan dibimbing oleh malaikat Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut-sebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Banyak orang berkumpul dan berdoa untuk Petrus. Tuhan, tolong Petrus, Tuhan, tolong Rasul Petrus supaya Tuhan lindungi dia, jagai dia dalam penjara, Tuhan bebaskan. Akhirnya Tuhan mendengar doa jemaat itu, saudara. Mereka tidak percaya waktu Petrus mengetuk pintu. Mereka mengira itu hantunya Petrus, ya. Ternyata Petrus beneran. Jadi kalau orang sepakat berdoa dengan hati yang tulus, Tuhan akan menolong dia. Ayat yang terakhir saya bacakan untuk saudara dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, itu yang semakin mendorong kita untuk semakin mencari Tuhan dengan giat, untuk tekun berpengharapan kepada Tuhan. Karena hari-hari yang kita hidupi sekarang ini adalah hari yang jahat. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. Mumpung kita masih hidup, masih diberikan kesempatan, ya. Mari kita gunakan dengan baik. Sehingga pada suatu saat Tuhan memanggil kita, kita tetap di dalam beribadah kepadanya. Kita tetap menjadi anak Tuhan yang baik sampai Tuhan memanggil kita. Jadi saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Immanuel, kita semuanya, saya dan saudara, mari kita terus giat, tekun berpengharapan. Jangan goyah. Karena kita sudah dibasuh oleh darahnya yang kudus, kita sudah layak datang ke hadapan Tuhan, kita sudah diberikan hati yang tulus dan murni untuk terus berusaha melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan takut, jangan gentar,
minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita selalu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia menolong kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu dengan penuh keberanian. Karena Engkau sudah melayakkan kami Tuhan oleh darah domba Allah, dan Engkau juga adalah imam besar kami yang sudah menyucikan hati nurani kami yang jahat ini menjadi hati nurani yang tulus, ikhlas, yang murni, yang layak di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa melayani Engkau, kami bisa bekerja untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami Tuhan untuk mempergunakan hari-hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tidak menjauhkan diri dari komunitas ibadah, tidak menjauhkan diri dari komunitas anak Tuhan. Karena disitulah kami mendapatkan support, dorongan, doa-doa, dan nasihat-nasihat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap mempergunakan waktu yang ada ini dengan seksama, dengan baik. Karena kami tahu kami hidup di hari-hari yang jahat, hari-hari di mana Tuhan semakin dekat untuk datang, dan biarlah kami juga semakin memperkuat iman kami, semakin teguh berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Mungkin ada yang mengalami lemah iman, ada yang mengalami kesusahan. Mari Tuhan tolong mereka, kuatkan iman mereka. Ada yang mengalami putus asa, Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan tolong kami semua, ajar kami untuk terus berpengharapan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Biarlah kita selalu belajar dengan tidak pernah lelah untuk gigih bertekun di dalam Tuhan. Karena dengan kita bertekun, kita akan bisa mengalami kehidupan iman, kehidupan rohani yang terus berkembang dan terus bertumbuh, menuju kepada dewasa, menuju kepada kematangan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita akan selesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat dan berdoa berkat. Dan jangan lupa saudara, kita dukung, kita doakan agar ibadah new normal bisa kita wujudkan. Dan saya berharap jemaat bisa mengikuti ibadah new normal, ya. Karena kalau kita bisa berani bekerja ya di luar, maka kita juga berani beribadah. Tentu kita harus taat protokol kesehatan. Pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Juru Selamat kami, di dalam nama penebus kami, terima kasih kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kelangsungan ibadah online ini. Dari awal sampai dengan akhir Tuhan sudah menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan sudah menyatakan haleluya kemurahan kasih-Nya. Berkati mereka yang sudah ambil bagian mendukung, melibatkan diri dalam pelayanan ibadah online ini. Kami berdoa untuk mereka yang melayani di musik, Tuhan memberkati. Mereka yang melayani di WL Singers, Tuhan juga memberkati. Hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan, Tuhan juga memberkati. Tim IT yang sudah bekerja mewujudkan ibadah online ini, Tuhan juga memberkati. Seluruh jemaat yang dengan setia ikut ibadah online di tempatnya, di rumahnya masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa supaya keluarga besar Jemaat GPD Immanuel terus mengalami berkat Tuhan.
dijaga, dilindungi, disehatkan, dihindarkan, dijauhkan dari sakit penyakit, dihindarkan dari penularan virus dan lain sebagainya. Saat mereka bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan di bidangnya masing-masing, kiranya ada hasil rezeki, ada hasil nafkahnya, ada hasil berkat-berkatnya. Kami berdoa, haleluya, keluarga, rumah tangga, jemaat diberkati, anak-anak mereka juga diberkati. Tuhan Yesus, berkat rohani juga dinyatakan kepada jemaat Tuhan di GPD Immanuel ini, supaya kesadaran iman terus bertumbuh berkembang di dalam diri mereka. Mereka ingat Tuhan, mereka dekat dengan Tuhan, mereka setia, taat, dan melakukan perintah-perintah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, haleluya, untuk rencana kami yang ingin mewujudkan ibadah new normal. Tuhan tolong supaya segala sesuatu yang sedang kami persiapkan diberkati kelancarannya, supaya semuanya bisa lengkap dan kami siap untuk mengikuti ibadah new normal dengan tetap mengikuti dan mentaati dan mendisiplin menjalankan protokol kesehatan. Semuanya pasti akan dibuat oleh Tuhan mendatangkan keberkatan baik bagi kami semua. Kami sudah sangat merindu Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang ke gereja, beribadah, bersekutu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan yang sudah memuji dan memuliakan Engkau, berkati jemaat Tuhan yang sudah secara tulus, ikhlas, sukarela, sukacita menyatakan persembahannya, memuliakan Tuhan dengan harta. Semuanya diberkati dengan segala berkat yang terbaik. Dan kami mengakhiri, kami menutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan kekuatan yang dikerjakan Allah Roh Kudus ada menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.